Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan sesi kuliah kita. Di pada hari ini kita akan membahas tentang osilator harmonik ya. Osilator harmonik kaitannya dengan apa namanya? Mungkin kita pernah lihat di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, beberapa tools, beberapa alat, beberapa sistem yang itu bergerak secara berulang, periodik, ya, dengan lintasan yang berulang dalam waktu tertentu. Ya. Kita bisa sebut bahwa gerak tersebut adalah gerak yang bergerak secara harmonik atau bergerak secara osilasi atau gerak osilasi. Ya, yang paling sering kita lihat mungkin fenomenanya ada di pegas, ada di bandul, yang mungkin kalian juga pernah sering pakai adalah di piston, shock breaker, di shock breaker motor, di mobil juga ada. Itu beberapa alat yang banyak digunakan, yang itu juga ternyata membantu ya, sangat membantu kita. Coba kita bayangkan kalau seandainya shock breaker di motor tidak ada, itu ya dengan kondisi jalan yang berlubang, ya, yang tidak rata, tentu akan membuat ya badan kita akan terasa pegal, sakit dan seterusnya. Itu juga dengan pegas tidak ada, itu akan susah kita untuk melakukan atau membuat sebuah alat olahraga misalnya, atau mungkin tidak tempat tidur kita tidak nyaman dan seterusnya. Ini fenomena-fenomena yang mungkin bisa kita lihat di sekitar kita ya, tentang gerak yang berulang ya, yang kita sebut sebagai gerak osilasi, atau bisa juga kita sebut sebagai gerak harmonik. Nah, gerak harmonik ini kita bisa bagi menjadi dua hal ya. Yang pertama adalah harmonik yang linear geraknya. Linear itu periodik ya, periodik. Ada juga yang sebaliknya, yaitu gerak yang non-linear. Non-linear itu berarti periodenya tidak linear lah. Artinya satu saat tinggi sekali, rendah, tinggi sekali, dan seterusnya. Ya, sehingga geraknya tidak lagi linear, bahkan mungkin cenderung ke arah chaos ya, tidak beraturan sama sekali. Ya. Selain itu juga kita bisa membagi gerak harmonik ini menjadi gerak yang tanpa hambatan, atau hambatan berupa hambatan udara, hambatan berupa gaya lain yang kita tambahkan, itu kita sebut juga sebagai sebuah hambatan ya. Atau ini disebut sebagai gerak harmonik yang teredam ya, teredam gara-gara hambatan. Ada juga yang gerak harmonik yang tanpa hambatan atau tanpa redaman. Sepertinya kalau di alam atau di fenomena fisis yang kita lihat itu tidak ada yang tanpa hambatan ya. Paling tidak hambatan itu atau redaman itu disebabkan oleh udara. Selagi masih ada udara, ya gesekan dengan udara tentu itu akan mempengaruhi osilasi dari si sistem itu. Nah, ini beberapa yang mungkin akan kita sampaikan ke depan, itu kita diskusikan, tapi kita lebih fokus ke sini ya, gerak harmonik yang linear. Jadi periode atau osilasi dari sistem itu berupa lintasan yang linear ya. Ini yang kita akan bahas, dan juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana gerak harmonik ini yang tanpa redaman, tanpa hambatan ya. Dan bagaimana pula yang ketika kita meninjau gerak harmonik ini dengan hambatan ya. Hambatannya seperti apa, kita akan lihat. Oke, kita coba tinjau yang linear. Saya menggunakan buku ini ya. Ini saya kira bagus untuk
kita pelajari buku Atam P. Arya, Classical Mechanics ya. Banyak beberapa hal yang bisa dibahas di sini, lebih konsepnya sederhana dan mudah kita untuk pahami. Ya. Kita akan sedikit meninjau ya, ada linear dan non-linear. Tadi saya katakan ketika suatu partikel itu bergerak dengan melalui sebuah atau gaya yang dilakukan, maka akan ada sebuah perpindahan, ya. Dan juga akan ada energi. Energinya adalah K plus V, ya, atau kita sebut sebagai energi mekanik, ya. Energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dan tentu juga akan ada kecepatan, ya. Energi ini bisa kita nyatakan dengan kecepatan setengah m v kuadrat, ya, untuk energi kinetik, dan ini energi potensial. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika gerak ini merupakan gerak yang linear, ya, gerak yang linear, maka kita akan mendapatkan T yang seperti ini, ya, periode, ya, atau waktu ini, ya. Dari konsep energi tadi kita bisa mendapatkan konsep perubahan, ya, perubahan waktu, ya, seperti persamaan ini, dan periode, ya, periode dari gerak tersebut, ya, periode dari gerak tersebut. Ini kalau kita meninjau gerak yang linear. Sementara ketika kita meninjau yang non-linear, ya, jadi nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang yang linear ini, ya, linear ini. Sementara kalau kita berbicara tentang yang non-linear, ya, nanti akan terlihat, ya, bahwa gaya yang bekerja pada sistem itu ada terlihat dari mana sih? Dari sisi persamaan matematisnya terlihat seperti persamaan 3.13 ini, di mana di sini ada faktor pangkat 3 yang menyebabkan kurvanya menjadi sedikit enggak simetri begitu, ya, simetri. Yang itu membuat lintasan dari si benda yang bergerak harmonik itu tidak lagi linear, periodik secara linear, sehingga membentuk kurva yang lain, ya, yang kita sebut sebagai kurva non-linear, yang bisa kita buktikan sebenarnya melalui persamaan 3.13 ini. Dan ini cukup kompleks, ya, pembahasannya, sehingga kita membatasi pembahasan kita itu hanya pada gerak yang linear saja,